Wah Neng, enak dong nikah sama orang Saudi. Udah pergi haji dong ya? Berapa sih biaya haji untuk orang penduduk asli Saudi atau orang yang mukim di Arab Saudi? Penduduk asli Arab Saudi dan orang yang mukim di Arab Saudi pergi haji gratis tiap tahun. Kalau negara Saudi enggak membuat peraturan kayak begitu, itu membuat. Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau ngejawabin pertanyaan kalian yang banyak banget ditanyain. Nah salah satunya itu pertanyaan dari Sadah, nama Sadah. Bunda mau nanya dong, orang Arab itu kalau yang rumahnya deket Ka'bah bisa naik haji setiap musim nggak sih? Atau umroh setiap hari? Perlu biaya juga nggak? Ya minimal tiket masuk gitu. Apa gratis? Apa tinggal jalan kaki aja ke Ka'bah terus naik haji? Nah kenapa saya angkat tema ini? Karena nih teman-teman banyak banget yang nanyain soal ini. Kayak saya aja nih pernah dibilang gini, wah Neng enak dong nikah sama orang Saudi, udah pergi haji dong ya? Terus bisa tiap tahun pergi haji dong? Sama tiap hari umroh? Ya terus saya jawab, saya belum haji bu, saya bilang gitu kan. Ya insya Allah walaupun tiap tahunnya diniatin, tapi ya sampai sekarang saya belum haji. Saya bilang gitu, sambil senyum-senyum gitu. Nah jadi itu teman-teman, emang hampir semua orang beranggapan kalau orang yang tinggal di Arab Saudi, baik itu penduduk asli atau WNA yang tinggal di Arab Saudi, kayak pelajar, kayak pekerja, terus juga kayak istri-istri WNA yang nikah sama orang Arab Saudi. Nah mereka itu beranggapan akan gampang dan mudah untuk menunaikan ibadah haji. Padahal nggak begitu kenyataannya, teman-teman. Karena kenapa? Karena pemerintah Saudi itu udah membuat peraturan atau memberlakukan yang namanya tasrih haji. Yang itu dikeluarkan hanya 5 tahun sekali. Dan apa itu tasrih? Tasrih itu adalah surat izin. Jadi kalau tasrih haji berarti surat izin haji. Kalau tasrih zawaj atau tasrih nikah berarti surat izin nikah dan seterusnya. Dan tasrih haji ini dikeluarkan oleh Wizaratul Dakhiliyah atau yang kita kenal itu Kemendak atau Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melalui travel. Dan kenapa pemerintah Saudi membuat peraturan kayak gitu? Karena nih teman-teman, kalau negara Saudi enggak membuat peraturan kayak begitu, itu bakalan lebih banyak lagi jamaah haji yang ilegal atau jamaah haji yang enggak resmi yang membuat Mekah atau Masyaril Haram kayak Mina, Arafah, Musdalifah itu semakin semraut atau semakin membludak. Dan pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama kalian itu kayak gini, Mama Ruby, berapa sih biaya haji untuk orang penduduk asli Saudi atau orang yang mukim di Arab Saudi? Yang tadi saya udah jelasin tuh, yang mukim itu pelajar, pekerja, atau istri-istri WNA, lelaki Arab Saudi. Nah itu kan banyak banget ditanyain sama kalian kan. Jadi biaya masing-masing travel itu bermacam-macam. Mulai dari 5.000 real, ada yang 7.000 real, ada yang 10.000 real. Bahkan nih, kalau istilahnya kita mau yang VIP, itu kena kisaran 14.000 real sampai 15.000 real. Berarti itu sekitar kalau 14.000 real itu 51.800.000 ya. Gitu. Kalau 15.000 real, 55.500.000 ya sekitaran itu deh ya. Gitu. Jadi lebih mahal daripada orang Indonesia yang pergi haji pakai ONH plus. Ya, tapi kan pastinya hotelnya juga kan bintang 5, bahkan bukan bintang 5 lagi kali, bintang 7 kalah puyer ya. Terus juga menu makanannya, pasti enak-enak banget kan, kayak kambing. Pokoknya yang steak-steak gitu kali ya, makan makanan Eropa gitu. Pokoknya makanan-makanan istimewa lah, makanan-makanan enak gitu. Ya begitu, kalau pengen haji enak ya duitnya juga enak. Nah jadi gitu teman-teman, kalau kalian mukim di Arab Saudi terus mau pergi haji, nah itu harus dapetin tasrih dari pihak travel gitu. Jadi bayar teman-teman, pergi haji di Arab Saudi itu bayar, nggak gratis gitu, sesuai dengan kelas yang kalian pilih gitu, kelas yang ekonomi sampai kelas yang VIP ya, karena kan biar supaya ibadah haji kita itu lebih khusyuk. Karena soal hotel, soal transportasi, terus juga soal makanan itu udah diurus atau udah ditanggung oleh pihak travel gitu. Nah jadi penduduk asli Arab Saudi dan orang yang mukim di Arab Saudi pergi haji gratis tiap tahun. Nah jadi contohnya kayak saya, kalau saya mau pergi haji, nah itu saya harus ke travel untuk mendapatkan tasrih.
Bayar, ya tetap bayar teman-teman. Jadi dia yang ngurus-ngurusin tanggalnya, dia yang ngurusin tanggal keberangkatan gitu. Walaupun saya istri orang Saudi, tetap bayar. Jangankan saya ya yang istri orang Saudi, orang Arab Saudi asli aja itu tetap bayar juga. Jadi lagi-lagi haji bagi orang yang di Arab Saudi, bahkan penduduk asli Arab Saudi itu tetap bayar, nggak gratis. Nah terus nih banyak banget yang nanyain kayak, wah berarti Mama Ruby bisa tiap tahun pergi haji dong nih. Karena kan di Arab Saudi gampang gitu ngurus-ngurusnya dan deket juga gitu. Itu banyak banget yang nanya kayak begitu di Instagram. Jadi nih teman-teman, orang Arab Saudi atau orang yang mukim di Arab Saudi itu nggak bisa pergi haji tiap tahun. Jadi mereka bisa pergi haji lagi setelah 5 tahun. Baru tahu kan? Saya juga sebenarnya baru tahu juga gitu. Karena saya juga dulu mikirnya kayak begitu, kayak teman-teman gitu, wah enak banget ya tiap tahun pergi haji gitu. Tapi kenyataannya nggak begitu teman-teman. Jadi setelah 5 tahun baru deh penduduk asli atau orang yang mukim di Arab Saudi itu baru boleh lagi pergi haji. Ya karena kan afdolnya sekali doang kan pergi haji. Nah kenapa pemerintah Saudi membuat peraturan kayak gitu? Karena untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang belum pada haji. Kayak orang-orang di luar Saudi kan itu ngantri sampai puluhan tahun kan untuk ngantri pergi haji. Itu makanya orang penduduk asli itu nggak bisa pergi haji setelah 5 tahun. Gitu teman-teman. Nah terus Mama Ruby gimana kalau umroh? Apakah boleh setiap hari umroh bagi penduduk asli Saudi atau yang mukim di Saudi? Sebenarnya nih teman-teman, boleh banget kalau kita mau umroh tiap hari. Kalau kita mau bikin umroh tiap hari. Tapi walaupun begitu, ya nggak ada juga tuh orang Arab Saudi yang misalnya habis pergi umroh terus besok ke umroh lagi, besok umroh lagi. Itu jarang banget yang kayak begitu gitu. Jadi dan tergantung dari mazhabnya ya, nggak tahu deh. Kayaknya kalau mazhab Hambali itu afdolnya kalau mau umroh itu setelah 15 hari. Baru dia boleh umroh lagi gitu. Itu ada yang mengatakan kayak begitu, wallahu a'lam. Jadi gitu teman-teman, walaupun penduduk asli orang Saudi itu yang nggak tiap hari umroh juga gitu, yang mukim juga ya nggak tiap hari umroh, jadi ya sesekali umroh terus mungkin setelah sebulan baru umroh lagi gitu. Nah jadi itu teman-teman penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami sama teman-teman, oke? Dan semoga untuk teman-teman yang belum pada haji atau umroh, insya Allah disegerakan sama Allah pergi ke sini untuk haji dan umroh bersama keluarga. Karena nih salah satu kenikmatan kalau lagi haji atau umroh itu pergi bersama keluarga. Karena itu yang saya rasain teman-teman. Ya walaupun saya belum haji sih, cuman saya pernah umroh terus bareng keluarga itu wah, Masya Allah deh. Nikmat banget. Apalagi ya sama ibu kita kalau masih ada gitu, sama bapak kita kalau masih ada. Itu ya Allah enak banget ibadah sama keluarga. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya. Gitu. Jadi semoga teman-teman bisa ke sini bersama keluarga kalian. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalamah.